imani bahwa amal itu ditimbang. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mampu menjadikan apapun dalam bentuk apapun. Nah, di antaranya adalah ia jadikan amal soleh yang di dunia tidak terjangkau, tidak terlihat, tidak teraba oleh manusia, tetapi di hari kiamat datang dalam bentuk surah. Itu pendapat yang pertama. Yang kedua, annalladzi yuzan huwal amil nafsu. Yang ditimbang bukan amal tapi orang yang beramal itu. Nah, jadi bukan amal ditimbang. Orang tu mana anda naik daun timbangan. Nah, tentu orang yang berpendapat seperti ini juga berhujjah dengan dalil-dalil. Nah, nanti baru kita lihat di akhir mana yang lebih dekat untuk kita yakini dan kita imani. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana ila siratal mustaqim. Wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yuthabbita aqdamana wa yansurana jami'an 'alal qaumil kafirin. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika wa habibika Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Ibadallah, qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, istami'u ayyuhan nas wa tadabbaru. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nada'ul mawazina al-qista liyawmil qiyamati fala tuzlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habbatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin. Dan kami letakkan timbangan-timbangan keadilan di hari kiamat sehingga tidak ada seseorang pun dizalimi walaupun sedikit pun. Dan meskipun hanya sebesar biji zarrah sekalipun, kami akan datangkan dia. Dan cukuplah kami yang menjadi penghisap seadil-adilnya. Jemaah rahimakumullah, firman Allah dalam suratul Anbiya ayat 47 yang saya bacakan sebentar ini dan kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, kita jadikan sebagai awal kajian kita pada pagi ini sebagai kelanjutan pembahasan kita tentang perkara al-mizan dan wazanul a'mal, tentang timbangan dan menimbang amal saleh. Pada pertemuan pekan yang lalu kita sudah berbicara tentang hisab dan bagaimana manusia menerima
catatan amal mereka. Dan setelah hisab terjadi dan kitab-kitab amal diterima oleh manusia, maka manusia akan melalui proses berikutnya, yaitu timbangan amal ditegakkan untuk menimbang seluruh perbuatan mereka tanpa terkecuali. Karena itu di dalam kitab tauhid kita baca bahwa itu adalah wazanun amun syamilun li jami'i maqtarafal insanu min atham wa ma amilahu min salihat, yaitu timbangan yang umum meliputi seluruh apa yang diperbuat, yang dilakukan oleh manusia, baik berupa yang berakibat dosa maupun amal saleh. Wa huwa mizanun daqiqun adilun la yukhta. Dia adalah timbangan yang sangat rinci, adil, tidak ada ketersalahan sedikit pun. Ini timbangan yang ditegakkan oleh Rabbul Alamin di hari kiamat adalah mizanun daqiq, timbangan yang sangat rinci, sangat digit, la yukhti, tidak ada ketersalahannya. Berbeda dengan timbangan manusia. Walaupun sudah ada label diuji setiap sekali setahun, sekali 6 bulan, tapi tetap meleset juga, yang sekilo jadi 9 on. Nah, tapi ini tidak. Kenapa? Karena timbangan itu adalah san'ullah, buatan Allah, alladzi atqana kulla syai'in, yang apabila menciptakan sesuatu, ia maha sempurna di dalam penciptaannya. Karena itu dalam ayat itu Allah berikan jaminan dalam surat Al-Anbiya ayat 47 itu, fala tuzlamu nafsun syai'a, tidak ada seorang pun dizalimi walau sedikit saja. Nah, ada dua pembahasan yang perlu kita perjelas di dalam kajian kita pagi ini. Yang pertama adalah hakikat dari mizan. Apakah hakikat dari timbangan itu? Yang kedua adalah ma yuzanu, apa yang akan ditimbang. Jadi ada dua pembahasan dalam perkara akidah. Yang pertama, apa hakikat mizan itu? Apakah dia betul timbangan sebagaimana sebagian kita hari ini melihat timbangan-timbangan yang dibuat oleh manusia? Apakah dia mirip seperti itu? Itu pertama. Dan yang kedua, wa ma yuzan, apa yang akan ditimbang dengan timbangan tersebut. Jemaah rahimakumullah. Nah, kalau kita perhatikan an-nusus, karena ini perkara keghaiban, ya, ingat kaedah mengimani yang gaib. Ini di awal-awal pengkajian kita tentang akidah tauhid telah kita jelaskan. Saya perlu mengingat-ingatkan terus bahwa perkara keghaiban itu tidak ada ilmu kita untuk penjangkaunya kalau hanya mengandalkan nalar
Kalau hanya sebatas nalar yang kita andalkan, maka bisa jadi yang lahir bukanlah ilmu hakiki tetapi khayal. Kenapa? Karena nalar manusia terbentur dengan tabir gaib. Jadi nalar manusia, otak kita ini, ketika kita kerahkan dia untuk memikirkan sesuatu, yang bisa terjangkau oleh dia hanya perkara-perkara yang mahsus, perkara-perkara yang terjangkau oleh indera. Ya. Perkara-perkara yang di luar jangkauan dari indera kita, dari panca indera, itu tidak dalam jangkauan nalar. Kalau dipaksakan juga dia melompat ke sana, maka nalar akan mengkhayal. Dan hasilnya nanti takhayul namanya. Dia orang sering nyebut tahyul. Sebenarnya takhayul. Takhayyala yatakhayyalu takhayyulan gitu. Saya tidak tahu dari mana asal kata tahyul itu. Yang tepatnya adalah takhayyul, dari khayal. Nalar ini hanya punya kemampuan terbatas ketika dia berbenturan dengan tabir gaib. Kemampuannya tidak ada lagi. Nah, karena itu pergunakan nalar dalam kemampuan dan batasannya. Nah, baru dia benar. Tapi kalau dibawa dia melampaui kapasitasnya, dia menyesatkan kita. Itu nalar. Kalau dipaksakan juga, maka lainlah takhayyul, khayal. Apabila diyakini khayal itu sebagai keyakinan, nah itu yang disebut dengan khurafat namanya, khurafat. Jadi khurafat itu adalah keyakinan terhadap perkara gaib yang berdasarkan kepada khayalan. Nah, itu khurafat. Nah, saya ingatkan sebelum kita lanjut ke perkara mizan ini. Nah, karena itu di dalam akidah Islamiyah, dalam akidah Islam, ada kaedah bagaimana mengimani yang gaib. Yang terambil, kaedah itu rumusannya terambil dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa masalah gaib itu tidak diketahui oleh alimul ghaibi wasyahadah, yang maha tahu dengan yang gaib dan yang nyata. Siapa itu? Allah saja. Ini sudah ditegaskan oleh Allah bahwa kegaiban hanya ada kuncinya padanya. Indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu. Hanya dia yang tahu. Jadi kalau mendengarkan kajian, kalau sudah melompat-lompat ke arah kegaiban, tapi tidak bersandar kepada apa yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, khabar dari Allah itu hanya melalui wahyu kepada para nabi dan rasul. Wahyu kepada
nabi dan rasul. Di dalam ajaran Islam, wahyu itu hanya dalam bentuk dua saja. Yang pertama adalah Al-Quranul Karim. Yang kedua adalah khabar dari Nabi. Di luar Al-Quran itu sunnah yang sahihah. Di luar dari itu khabar yang tidak bisa menjadi rujukan kegaiban. Mimpi si fulan tidak bisa dijadi rujukan. Informasi bertemu dengan Khidir tidak bisa jadi rujukan. Seorang ulama yang dikatakan murid-muridnya waliullah, tercengang dia, kemudian katanya hadir Rasulullah dalam majlis ini, tidak ada dijadikan rujukan di dalam berakidah. Sebab kalau itu semua nanti dijadikan rujukan, maka akan setiap orang bisa saja mengaku dia bermimpi dapat cerita ini, kemudian diajarkannya pula. Ini bermimpi dapat cerita ini, kemudian disampaikan pula. Bertambah-tambah nanti. Ajaran agama bertambah-tambah ibadah jadinya. Padahal kita ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan agama yang telah sempurna. Diumpamakan bagaikan mahajjatun bayda, bagaikan jalan yang putih terang, bersih. Lailuha kanahariha, siangnya malamnya bagaikan siang. La yazighu anha illa halik, tidak akan tergelincir dari jalan itu melainkan orang yang binasa. Jadi jangan ada yang mau agama kita kemudian dikabur-kaburkan orang, sehingga butuh lagi ini, butuh lagi berbagai macam. Al-Quran dan sunnah Nabi cukup untuk itu. Nah, kalau perlu difahami dengan konsep pemahaman ijtihad, para ulama telah merumuskan kaedah-kaedah yang diambilkan dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi karena begitu konsep keimanan kita bahwa ini perkara kegaiban, tentu rujukan satu-satunya adalah khabar dari yang maha gaib. Kecuali kalau ada di antara orang di dunia ini yang sudah pulang dari sana melihat. Oi, rupanya timbangan tu serupa eko buya. Nah, kalau tidak ada, maka satu-satunya rujukan apa? Nas. Apa yang datang dibawa oleh nas, seperti itulah yang kita imani. Kalau tidak ada berita dari nas tentang itu, maka tidak perlu dikarang-karang supaya terlihat kita orang ahli kasyaf pula bisa menerawang perkara gaib. Tidak perlu. Kalau toh ada hal-hal tertentu datang ke dalam diri kita, ya cukupkan sajalah untuk kita, tidak usah diceritakan oleh orang. So tidak ada jaminan kebenarannya kecuali kita Nabi, kita Rasul. Kan tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa ini saya peringatkan? Karena sekarang muncul orang-orang yang mulai mengatakan bahwa dia memiliki kasyaf, bisa menembus alam gaib, melihat berbagai macam, dan kadang punya kewenangan menunjukkan orang perkara-perkara yang tidak diperlukan di dalam agama ini.
Ada orang tiap sebentar mengaku bertemu Nabi dalam mimpi, kemudian minta pula murid-muridnya agar dia diangkat jadi wali. Bahkan ada pula wali pakai sertifikat sekarang berbagai macam. Nah, ini yang saya ingatkan, karena dalam kondisi seperti sekarang ini kan kabar ini bisa bergalau, apalagi dengan media sosial yang berkembang, siapa saja bisa bicara hari ini. Nah, dalam kondisi seperti ini kita tidak punya daya untuk menghentikan, menstopnya. Datang betul kita ke pihak yang berwenang, tolonglah disaring berbagai web-web yang tidak benar ini. Mana mau mereka? Nah, karena itu solusi yang paling akurat hari ini adalah membentengi diri kita dengan keilmuan. Jangan terseret pula dengan berbagai macam hal-hal yang demikian. Orang kalau sudah mulai menerawang kegaiban dengan nalarnya, maka itu sudah mengkhayal. Kalau kita yakini pula, berarti kita jatuh kepada keyakinan yang khurafat namanya. Nah, berdasarkan kepada kaidah itu pula kita memahami tentang mizan ini. Kenapa perlu saya jelaskan? Karena kalau kita baca pemahaman dari orang-orang terdahulu tentang mizan, ada dua kelompok. Yang pertama adalah jumhurul ulama dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah. Yang memahami annal mizana mizanun haqiqiyun. Yang dimaksud dengan timbangan di situ, mizan di situ adalah mizan hakiki, memang timbangan sebenarnya. Tuzanu bihi, ditimbang dengan timbangan itu a'malul ibad. Dengan itu ditimbang amalan hamba. Pandangan mayoritas ulama, jumhurul ulama ini akan berbeda dengan sekelompok orang ahli ilmu kalam yang disebut di dalam pemikiran Islam disebut dengan sekte Mu'tazilah namanya. Dan ada sebagian kecil dari ulama ahlus sunnah yang kadang berpihak. Mereka mengatakan bahawa mizan itu tidak hakiki. Itu adalah istilah kiasan dari keadilan. Dia ada dua kelompok. Jumhur, mayoritas ulama mengatakan timbangan, iya timbangan. Kata orang Mu'tazilah tidak. Mizan itu bukan timbangan, tapi itu adalah keadilan. Artinya tidak ada timbangan itu secara hakiki. Yang ada adalah konsep keadilan yang diberlakukan oleh Allah di hari kiamat. Teori seperti ini berkembang sekarang dan kadang mengarah kepada pengingkaran hal-hal yang bersifat mukjizat dan gaib. Contoh, cara mereka memahami, misalnya kalau kita sampai pada ayat alam tara kaifa fa'ala rabbika bi ashabil fil. Ada ashabul fil. Kemudian cerita berikutnya, ashabul fil, pasukan atau orang-orang yang memiliki gajah yang diriwayatkan hendak menyerang Ka'bah dan meruntuhkannya. Itu kan jadinya atau nasib mereka itu diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala ka'asfim ma'kul. Nah, di dalam ayat itu dijelaskan bahawa Allah Subhanahu wa taala mengutus burung ababil tarmihim bihijaratim min sijil.
Nah, penafsiran yang umum selama ini memang burung ababil membawa batu dengan paruhnya dan menjatuhkan, melemparkan. Tetapi menurut orang sebagian yang kata mereka adalah kalangan rasional, ya sudah tidak saatnya menafsirkan Al-Quran begitu. Tidak rasional. Yang benar itu tuh kiasan. Allah mendatangkan penyakit yang kemudian membuat mereka bagaikan daun yang kering yang dimakan ulat. Jadi bukan batu. Burung ababil itu ya bukan burung. Nah, intinya apa nanti? Seluruh yang bernama mukjizat akan mereka tafsirkan secara rasional, hilang konsep itu. Bisa jadi nanti mereka tafsirkan juga air memancar dari jari jemari Nabi. Barangkali Nabi membuat perusahaan PDAM barangkali gitu kira-kira. Jadi kelompok ini kadang cenderung ke arah tidak percaya dengan mukjizat. Nah, jadi tidak mengherankan kalau berbagai macam berita-berita di dalam nas yang kadang berbenturan dengan nalar mereka, kelompok ini mendahulukan nalar dibandingkan dengan nas. Itu teori Mu'tazilah namanya. Jadi kalau banyak orang sudah berbicara tentang ini bertentangan dengan nalar, tapi yang dia katakan bertentangan itu adalah nas-nas yang qat'i. Bapak dan ibu-ibu mungkin ada dengarkan ceramah-ceramah, misalnya membahas Nabi tentang keberadaan Nabi sebagai seorang yang ummi. Nah, ia menolak bahwa Nabi itu ummi. Masa ia Nabi tidak pandai tulis baca? Nah, kemudian dia coba dia nalar-nalarkan. Orang yang tidak pandai tulis baca itu tentu rendah. Masa kita menjadikan Nabi kita hina, tidak pandai tulis baca? Orang yang mendengar kalau tidak hati-hati mengangguk pula tuh. Iya lo ndak batu lo buya aku buyanan selama aku ndak na batu berarti itu. Nah, sebagian dari umat, dari jamaah kadang tercengang melihat kajian-kajian itu. Oh, iko rasional, kok masuk akal kaji. Nah, tapi dia tidak akan mengatakan secara menyeluruh bahwa Nabi ummi itu bukan hanya perkara kalimat an-nabiyil ummi, tetapi Al-Quranul Karim telah menegaskan di dalam surat Al-Ankabut. Ini kalau ada kata diturunkan kepada Nabi Al-Ummi, kalau Nabi mengatakan bahwa kita ini umat yang ummi, benarkah Nabi itu selama ini tidak menulis, tidak membaca? Itu bukan perkara ijtihad, tapi itu khabar. Dalam surat Al-Ankabut ayat 48 apa kata Allah? Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la takhutuhu bi yaminik idzan lartabal mubtilun. Ini ketika ulama menafsirkan ummi maknanya tidak menulis dan tidak membaca. Dari mana ulama dapat? Bukan dari mengkhayal, tetapi dari berita sejarah yang dinukilkan oleh para sahabat. Dan itu penegasan juga di dalam Al-Quran surah Al-Ankabut. Wa ma kunta tatlu, dan kamu tidak pernah membaca min qabli sebelumnya
min kitabin, kitab apapun, wala takhutuhu biyaminik, dan engkau tidak pula menulisnya dengan tangan kanan. Nah, inilah kemudian yang dipertegas nanti oleh cerita sirah nabawiyah, karena memang tidak ada satu riwayat pun yang mengatakan Nabi menulis dan membaca. Nah, tapi mereka mengatakan itu penafsiran tidak masuk akal. Nah, mereka ingin mengatakan Nabi itu pandai menulis, pandai membaca. Nah, tahu tak bapak-bapak dan ibu-ibu dampak setelah itu? Kalau Nabi dikatakan ahli dalam menulis, ahli dalam membaca, maka nanti yang akan mereka kejar apa? Kesimpulan berikutnya, bahwa apa yang disampaikan Nabi itu adalah buah dari bacaan beliau terhadap kitab-kitab terdahulu. Karena beliau pernah ke Syam, daerah itu adalah daerah para nabi, yang di situ berbagai tulisan kitab-kitab ada, dan beliau pernah berhubungan dengan beberapa pendeta, di antaranya ada dengan Bahira dan lain-lain, termasuk juga dekat dengan anak paman Khadijah, Waraqah bin Naufal. Jadi ujungnya apa? Mereka ingin menyaksikan, membuat umat Islam ragu dengan orisinilitas Al-Quran. Dan itulah sudah pernah terjadi di dalam perjalanan pemikiran Islam di Mesir. Kita temukan bahwa ada orang yang dianggap sebagai cendekiawan, tetapi dia mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah buatan Muhammad. Dengan kecerdasannya, hanya pakai kecerdasannya, tapi nanti tulaknya lebih gadang. Al-Quran adalah karya. Nah, ini pemikiran seperti ini sedikit demi sedikit dimasukkan, sehingga menyelusup kadang ke perguruan-perguruan tinggi umat Islam. Nah, kalau sudah Al-Quran dikatakan demikian, maka jatuhlah Al-Quran dari kedudukannya. Nah, itulah makanya perlu kita fahami betul. Nah, jadi kelompok Mu'tazilah dan sebagian kecil wa qillatun qalilatun min ahli sunnah, sangat sedikit sekali dari kalangan ahli sunnah yang memahami bahwa mizan itu bukanlah hakiki. Apa alasan mereka? Karena yang akan ditimbang itu kan bukan suatu yang material. Amal itu kan tidak material sifatnya. Amal soleh, orang berkata baik gitu ya, amal soleh. Bagaimana menimbang perkataan baik? Dia tidak benda seperti ini. Nah, itu alasan dari kalangan Mu'tazilah. Nah, kalau dia bukan benda, hanya bersifat arat, bersifat immaterial, masa ia bisa ditimbang? Nah, karena itu tidak ada timbangan. Itu alasan mereka. Nah, mereka menukilkan berbagai riwayat yang terkadang memperkuat mereka dari kalangan para ulama terdahulu. Nah, yang menurut mereka bahwa orang-orang salaf terdahulu memandang bahwa dikatakan mizan itu adalah adil dan qada, bukan timbangan. Nah, mereka katakan itu juga pendapat Mujahid. Tetapi kalau kita lihat dari dalil-dalil syariat bahwa mizan, timbangan itu hakiki, yang tidak tahu kadar ukurannya melainkan yang Allah Ta'ala. Ukurannya sebesar apa?
bentuk karakternya seperti apa, Allah yang tahu. Tetapi sebagian dari bentuk timbangan itu diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi. Di antaranya sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim dari Salman Al-Farisi radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Rasulullah? Yudha'ul mizan yaumal qiyamah, diletakkan timbangan di hari kiamat. Falau wuzina fihi samawat wal ard lawasa'at, seandainya langit dan bumi diletakkan di timbangan itu, termuat itu. Nah, kalau sudah begitu, kata Salman, tak usah lo diukur, karena tak ada paukurnya dah waktu. Di dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim dikatakan yudha'ul mizan, diletakkan timbangan di hari kiamat, yaumal qiyamah, falau wuzina fihi, seandainya ditimbang di dalamnya itu as-samawat wal ard, langit dan bumi diletakkan, lawasa'an, termuat langit dan bumi di dalam timbangan Allah di hari kiamat itu. Itu baru ukuran tu, anda usah sampai ke situ ditanyaan. Fataqulul malaikah, malaikat bertanya kepada Allah, ya Rabb, liman yazinu hadha, untuk siapa timbangan ini akan menimbang kelak? Fayaqulullah, apa jawaban Allah Ta'ala? Liman syi'tu min khalqi, untuk siapa saja dari makhlukku yang ingin aku timbang, untuk itu ditimbang. Fataqulul malaikah, apa kata malaikah? Subhanak ma'abadnaka haqqa ibadatik, maha suci engkau ya Allah, sebenarnya kami belumlah, walaupun dengan ketaatan mereka, ibadah mereka, kami belumlah sampai sebenarnya pada puncak ibadah kepadamu. Melihat begitu besarnya mizan dan begitu hebatnya mizan itu, sehingga malaikat merasa ibadah mereka sedikit dan kecil sekali. Nah, kalau malaikat saja merasa kecil mereka dalam beribadah, merasa kurang dalam beramal, yang kerja mereka bertasbih terus, tidak pernah berbuat dosa, kira-kira manusia yang bergelimang dosa ini bagaimana ya perasaannya? Aduh, nalah merasa cukup beribadah, ajo lain kalau jago subuh tadi. Nah, di antara karakternya adalah dia mizanun daqiqun la yazid wa la yanqus. Dia adalah timbangan yang sangat digit, sangat tepat, tidak menambahkan, tidak mengurangi, sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya tadi. Fala tuzlamu nafsun syai'a, tidak ada seorang pun dizalimi, walaupun mithqalu habbah, sekecil apapun amal, tetap akan ditimbang dengan seadil-adilnya, dan tidak ada yang luput sedikit pun. Kemudian ada pertanyaan lagi terkait dengan hakikat timbangan. Apakah timbangan yang diletakkan oleh Allah di hari kiamat tadi itu satu atau banyak? Apakah setiap orang nanti ditegakkan untuknya timbangan? Ya, berdiri orang, ni timbangan kamu, timbang di situ.
Ini timbangan, timbang. Atau sebenarnya satu timbangan untuk bersama. Kenapa ini menjadi pertanyaan? Karena di dalam Al-Quranul Karim, sebagaimana dalam surah Al-Anbiya tadi, ada yang datang di dalam Al-Quran dalam bentuk jamak timbangan itu. Ada dalam bentuk mufrad tunggal, ada mizan dan ada mawazin. Mawazin kan jamak, bentuk plural ya, bentuk banyak dari tunggal timbangan. Jadi timbangan-timbangan kalau dalam bahasa. Nah, sebagian ulama berpendapat bahwa timbangan itu banyak, masing-masing orang ada untuk penimbang. Dan yang lain berpendapat annal mizana wahidun. Nah, sesungguhnya timbangan itu satu, dan datangnya timbangan dalam bentuk jamak itu karena amal yang berbilang. Ini amalnya yang banyak, timbangannya itu juga. Ibnu Hajar menukilkan bahwa yang kuat adalah mizan itu wahid, timbangan satu saja. Tapi ada pendapat seperti Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan likulli wahidin minal mukallafina mizan. Tapi kalau kita lihat bahwa memang di dalam Al-Quran banyak ditemukan ada mizan, ada mawazin. Nah, apakah makna mawazin itu? Karena dia bentuk jamak, menunjukkan bahwa timbangan itu banyak. Al-Quran memang tidak menyatukan satu timbangan, tetapi banyak timbangan. Wa nada'ul mawazina dalam surah Al-Qari'ah, faman thaqulat mawazinuhu. Nah, karena itu kita tidak bisa menafikan ada kemungkinan bahwa masing-masing punya timbangan. Nah, apakah dalam perkara ini ada kepastian? Tidak. Karena itu sebagian ulama mengatakan satu, yang satu lagi mengatakan banyak, masing-masing punya timbangan. Nah, itu tidak akan berpengaruh kepada keimanan kita terhadap mizan. Mau dia satu atau masing-masing nanti satu, yang jelas esensinya bahwa setiap amal soleh tidak akan luput dari timbangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sedangkan perkara apakah dia hakiki atau tidak, yang kuat dari pandangan ulama adalah pendapat jumhur yang mengatakan bahwa dia adalah timbangan yang sebenarnya. Bahkan diriwayatkan di dalam kitab Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, kitab Tadhkirah, bahwa timbangan itu punya lisan wa kiffatan, ini punya lidahnya dan punya daun timbangannya. Nah, seperti itu yang diyakini oleh sebagian ulama. Jadi mizan adalah timbangan yang ditegakkan dan punya dua daun untuk menimbang ada amal saleh dan ada amal yang talih, amal yang jahat. Memang demikian adanya. Nah, dari mana didapat oleh ulama
gambaran seperti itu. Nah, berbagai riwayat. Yang pertama adalah riwayat dalam kitab Sahih Imam Al-Bukhari dan Sahih Imam Muslim. Nabi SAW mengatakan kalimatan khafifatani 'ala al-lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila ar-rahman. Ada dua kalimat ringan di lidah manusia untuk mengucapkannya, namun berat di dalam timbangan, dan keduanya sangat dicintai oleh Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Apa itu? Subhanallah wa bihamdih, itu yang pertama. Yang kedua, Subhanallahil Azim. Di dua kalimat ini, kalimatan khafifatan 'alal lisan, ringan di lidah, kan tak susah menyebutnya. Jadi kalau ada nambarik, bukan lidahnya, nambarik hatinya tu. Tapi thaqilatan fil mizan, dia berat di timbangan kelak. Habibatan ila Rahman, dua kalimat yang dicintai oleh Allah yang Maha Penyayang. Apa itu? Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahil Azim. Nah, kemudian berikutnya ada hadis ketika orang-orang mentertawakan kaki Abdullah ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud ini kakinya agak kecil, sehingga ada yang mentertawakan. Tapi apa kata Nabi? Melihat orang mentertawakan kaki Ibn Mas'ud yang kecil itu, tidak kokoh, tidak kekar, ya. Kata Rasul, lahuma fil mizan athqal min Uhudin. Dua kaki Ibnu Mas'ud itu maaf, di timbangan, di mizan lebih berat dibandingkan bukit Uhud, kata Nabi. Nah, itu menunjukkan bahwa memang mizan itu hakiki, dan di situ diletakkan berbagai macam untuk menimbang amal saleh seseorang. Itu di antara hadis yang jadi rujukan ulama. Kenapa kita katakan bahwa yang kuat dari pandangan ulama adalah yang mengatakan bahwa mizan itu, timbangan itu benar-benar timbangan. Ada lisannya, ada lidahnya yang menjadi untuk pedoman ukurannya. Yang kedua ada daun timbangannya. Berdasarkan kepada apa? Berdasarkan kepada nas. Kemudian kalau kita baca lagi hadis Al-Imam At-Tirmidzi, diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, hadis tentang bitaqah, tentang kartu. Tahu bitaqah, kartu? Seperti KTP itu bitaqah bahasa Arabnya tu. Nah, KTP, kartu penduduk, bitaqah, ya seperti itu. Kalau tidak kenal KTP, biasanya ATM, tu banyak yang kenal. Nah, itu bitaqah. Jadi ada hadis bitaqah namanya. Diriwayatkan Imam At-Tirmidzi rahimahullah, dan beliau mengatakan hadis ini sahih. Begitu juga Al-Imam Al-Hakim dan yang lainnya. Tentang apa? Ar-rajul alladhi yu'ta bihi. Ya. Ada seseorang yang ditetangkan di hari kiamat, fayunsar lahu 99 sijillan. Dikembangkan 99 catatan terhampar di hadapannya. Satu sijil, satu catatan itu maddal basar, sejauh mata memandang. 99 ini. Nah, tapi itu apa? Itu catatan kesalahannya.
catatan dihamparkan, dilemparkan sejauh mata memandang, panjangnya catatan kesalahan. Berapa jumlahnya? 99 catatan itu. Nah, fayudha fi kiffatin. Nah, diletakkanlah 99 sijil tadi fi kiffah, di satu daun timbangan. Di satu sisi ini kejahatan dia. Kemudian wa yu'ta bi bitaqatin. Kemudian didatangkan satu kartu kecil. Fiha syahadah. Dalam kartu kecil itu ada syahadat la ilaha illallah. Nah, bahkan ada riwayat yang mengatakan ketika hamba itu ditanya, bagaimana wahai hamba? Tentu dia telah memandang dirinya sebagai ahlun nar, penduduk neraka. Tidak ada dia rasakan amal yang bisa menandingi 99 helai sepanjang mata memandang satu helai itu. Catatan keburukannya sudah diletakkan satu daun timbangan. Kemudian mana amal salehmu? Hamba tadi tidak bisa. Apa yang bisa mengimbangi catatan kejahatan yang sebanyak itu? Tapi tiba-tiba dikeluarkan apa? Satu kartu. Nih, hamba tadi pun heran bagaimana ini satu buah kartu ini mengimbangi 99 helai ini. Tapi tahu enggak di kartu ini apa? Di situ catatan la ilaha illallah. Berarti keimanan dia bahwa satu-satunya ilah yang dia sembah hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan diletakkan pada daun timbangan yang lain-lain. Fatasat as-sijillat. Mengambang akhirnya catatan yang 99 yang banyak tadi itu, wa thaqulat, dan beratlah kartu kecil tadi. Apa yang bisa kita ambil dari nas tadi? Bukan hanya sekedar keutamaan kalimat tauhid, ya. Kalau itu kan sudah ma'ruf biasanya. Kalimat la ilaha illallah. Karena itu dialah afdalul dzikir. Itu berita dari Nabi. Afdalul dzikir fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu bukanlah komando untuk berzikir bersama itu. Sekarang kan dijadikan komando zikir bersama. Ala inna afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Terus jadilah la ilaha illallah, la ilaha. Ya, kita tidak temukan Nabi menjadikan itu komando untuk zikir bersama. Itu adalah i'laman, pemberitahuan kepada Nabi, kepada umat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa afdalul zikir itu fa'lamu, ketahuilah oleh kamu sekalian, adalah la ilaha illallah. Karena itu perbanyak berzikir dengan itu. Kan diriwayatkan bahwa Musa alaihissalam, ini di antara hadis yang juga menjadi syahid, menjadi penguat dalil dari bahawa timbangan itu benar adanya timbangan, ada daunnya, adalah kisah Musa yang dinukilkan itu. Wa Musa alaihissalam meminta kepada Allah, alimni ma azkuruk, ajarkan aku apa yang akan aku pakai untuk berzikir mengingatmu. Apa kata Allah kepada Musa? Qul la ilaha illallah. Katakanlah wahai Musa, la ilaha illallah. Tapi apa kata Musa? Kullu ibad, setiap hamba engkau berzikir mempergunakan kalimat itu. Jadi rupanya Musa menginginkan syai'an yakhussu, suatu kalimat yang khusus untuk dia diajarkan oleh Allah.
untuk berzikir mengingat Allah. Tapi apa kata Allah Rabbul Alamin? Ya Musa qul la ilaha illallah. Wahai Musa, ucapkanlah la ilaha illallah. Artinya apa? Tidak ada yang lebih khusus, yang lebih afdal dibandingkan itu. Walaupun Musa kalimullah meminta syai'an yakhussuni, kan begitu? Sesuatu yang untuk saya. Ada spesial kalimat untuk. Tapi kata Allah tidak ada. Kenapa? Lau anna samawati sab'a, seandainya 7 langit, wal arda sab'a, dan 7 bumi, wudi'at fi kiffatin, diletakkan di satu daun timbangan, kiffah lagi, wa wudi'at, dan diletakkan la ilaha illallah fi kiffatin ukhra, diletakkan la ilaha illallah pada daun timbangan yang satu lagi, lamalat ilaiha, berat la ilaha illallah. Nah, jadi dengan demikian hadis ini di samping menjelaskan tentang afdalnya kalimat tauhid, juga menunjukkan bahwa di hari kiamat itu ada timbangan yang pakai daun timbangan, kiffah. Nah, itulah yang menjadi dasar para ulama meyakini, jumhurul ulama, bahwa timbangan yang dimaksud oleh Allah itu memang sebenar-benarnya timbangan yang dipakai nanti untuk mengukur. Cuma bagaimanakah caranya menimbang amal? Nah, inilah perkara kegaiban yang tidak disingkapkan oleh Allah kepada kita. Urusan cara itu sarah ke Allah nanti. Yang jelas ada jaminan la tuzlamu nafsun syai'a. Tidak ada seorang diri pun yang akan dizalimi. Tidak ada amal yang akan dikurangi. Bahkan manusia akan banyak diberikan berbagai bonus dari karunia Allah yang lahir dari rahmahnya. Manusia akan banyak. So, tidak semua perkara kegaiban itu harus tahu kita baru kita imani. Perkara gaib memang hanya sebagian yang bisa kita ketahui hakikatnya secara terperinci. Wallahu a'lam. So, kalaulah tahu sampai sado-sadonya, tak gaibnya oleh dah. Nah, yang diketahui oleh manusia sebatas untuk apa? Yang menjadi sandaran keimanannya. Berarti ada mizan, ada penimbangan. Bagaimanakah penimbangan itu? Apakah suruh potong masuk ke timbangan? Wallahu a'lam. Tapi nak jalih, tak bisa menyalik-nyalikkan tips besok dah tu. Nam perangai sebab itu barantilah. Kini kan itu nan terjadi. Oh, timbangan-timbangan nan di jalan-jalan dulu tu. Memang kok tak laku lagi. Tak ada nan akur timbangannya lah. Mestinya jalan itu hanya ditampuh oleh truk dengan bobot sekian, dengan angkutan segitu. Kalau ditimbang sadonan turun dari Sinjau Lawi itu, ambo yakin timbangan rusak tu. Itu yang terjadi di akhirat kelak. Kalau itu terjadi berarti ada zulm, ada kezaliman. Allah jamin la tuzlam nafsun syai'a. Tidak ada kezaliman sedikit pun. Nah, terus bagaimana menjawab orang-orang yang mengingkari mizan dan mentakwilkan nas dan menolak berbagai teks-teks yang menunjukkan tentang bahwa mizan atau timbangan itu benar adanya sebagai mana yang diceritakan di dalam nas-nas tadi? Al-Imam Al-Qurtubi memberikan jawaban.
Nah, qala ulama'una, apa kata Imam Al-Qurtubi? Para ulama kita berkata, "Lau jaza hamlul mizani ala ma dzakaru, la jaza hamlus sirat ala ad-dinil haqq, wal jannah wan nar ala ma yaridu ala al-arwah duna al-ajsad min al-ahzan wal afrah, wasyayatin wal jin ala al-akhlaq al-madhmuma." Kalau dibolehkan semua itu ditakwil begitu, ndak adonan ci Allah je nanti akhirat itu tu. Kenapa? Tentu sirat, jembatan siratal mustaqim akan ditakwilkan pula, itu agama. Syaitan apa? Syaitan itu ditakwil itu akhlak yang jahat. Surga itu apa? Surga itu kebahagiaan yang ada dalam jiwa. Jadi akhirnya apa? Batal seluruh perkara akhirat, kata Imam Al-Qurtubi, kalau dibiarkan orang mentakwilkan mizan ini hanya keadilan. Terus bagaimana surga? Ya surga itu ada dalam hati kita. Terus syaitan bagaimana? Syaitan itu tidak ada, yang ada adalah akhlak kita yang jahat. Akhirnya apa? Tidak ada akhirat. Kan tidak mungkin akan dibiarkan seperti itu. Bagaimana dengan malaikat? Malaikat itu adalah kekuatan yang terpuji, yang mendorong orang untuk berbuat baik. Kan kalau begitu mentakwilkan ayat-ayat, habis semua perkara akhirat, tidak ada perkara gaib. Jadi tidak bisa diikuti. Orang yang mengatakan mizan itu maknanya hanya keadilan, bukan timbangan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan mizan, timbangan bil qist? Wa wada'al mizan lil anam. Allah letakkan mizan. Tidak bisa kita takwilkan kepada keadilan berbagai, walaupun timbangan itu bertujuan untuk menegakkan keadilan. Nah, karena itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini apa? Bahwa yang dikatakan mizan itu memang timbangan yang hakiki. Ada kifahnya, ada daun timbangannya, akan ada proses berat dan ringannya, sehingga tidak perlu mau mentakwilkan berbagai macam. Fahami sajalah ayat seperti surat Al-Qari'ah itu, faman thaqulat mawazinuhu fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa huwa fi apa? Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Tidak perlu ditakwilkan lagi. Siapa yang berat keadilannya? Bagaimana cara mentakwilkannya itu? Tidak mungkin. Siapa yang ringan keadilannya? Tidak mungkin. Jadi karena itu teori mentakwil seperti itu yang dilakukan kalangan Mu'tazilah, sehingga mereka tidak meyakini adanya timbangan, bukanlah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kita di dalam kajian akidah tauhid kita yakini bahwa mizan itu ada, sebagaimana kata Imam Ahmad bin Hanbal, al-mizanu haqqun. Mizan atau timbangan di hari kiamat itu hak adanya, benar. Yakini kebenarannya. Seperti apa? Seperti hakikatnya mizan, ada kiffatan, ada dua daunnya yang diletakkan padanya amal baik dan amal jahat. Akan ditimbang mana yang berat dan mana yang ringan. Cuma bagaimana proses penimbangannya seperti apa? Tidak semua perkara kegaiban itu harus terpampang secara detail di hadapan mata, karena dia adalah gaib, diliputi oleh Allah dengan kegaiban. Sama dengan surga. Kita tahu surga itu tempat yang indah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa di dalamnya jannatin tajri min tahtihal anhar. Cukup imani sampai di situ. Jangan terlalu jauh mengkhayalkannya. So, kalau terlalu jauh mengkhayalkannya karena dia perkara gaib, nanti tidak berselera masuk surga. Kalau gitu, tidak jauh-jauh mana model lembah naik kira-kira ada yang tidak berselera jadinya. Jadi pada batas itu kita imani sebatas kabar. Nah, itu tentang hakikat mizan. Nah, sekarang malladhi yuzan? Apa yang ditimbang? Nah,
Ada beberapa pandangan ulama tentang apa yang ditimbang. Yang pertama, bahwa yang ditimbang di hari itu adalah amal itu sendiri. Amal itu tujassam, diberbuat bagaikan seperti sesuatu. Nah, fatuda fil mizan, amal yang non fisik, kan amal soleh, solat dan berbagai macam. Kan setelah orang melesaikan solat kan tak nampak mana amalnya itu, tak ada. Setelah orang menyelesaikan puasa, mana amalnya? Nah, menurut pendapat pertama, memang amal itu ditimbang, cuma amal itu tidak abstrak seperti itu. Nanti di akhirat dia akan bertubuh. Dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Sebagaimana tadi kisah bitaqah, kartu tadi. Ternyata kalimat tauhid tadi menjadi bitaqah, menjadi kartu yang akan ditimbang. Itu namanya tajsim. Jadi dia dibuat seperti sesuatu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang diletakkan pada daun timbangan. Itu adalah pendapat pertama para ulama yang mengatakan bahwa amal itu betul yang ditimbang, cuma amal yang abstrak itu, amal yang tidak berbentuk itu akan berbentuk nanti di hari kiamat. Nah, nas-nas banyak menunjukkan yang demikian, bahwa amal apapun akan datang dalam bentuk rupa tertentu. Allah lah yang maha tahu dengan bentuk rupa itu. Di antaranya Al-Quran. Makna Al-Quran, bacaan Quran kita, berapa yang kita baca, akan datang kelak di hari kiamat kepada orang-orang yang membacanya. Al-Quran kan bacaan, tapi dia datang di hari kiamat kepada orang-orang yang membacanya, orang-orang yang menghafalnya, akan memberikan syafaat. Nah, begitu juga wa annal Baqarah wa Ali Imran. Begitu juga nanti surat Al-Baqarah, surat Ali Imran. Ada baca dua surat itu? Wah, ndak boleh wakul kekul sebenarnya. Di dua surat itu akan datang nanti di hari kiamat, ta'tiyani ka'annahuma ghamamatani ghayabatan. Akan datang bagaikan dua naungan, bagaikan awan yang mendung di hari kiamat. Nah, atau ada mengatakan furqan min tairin sawaf, ada yang mengatakan bagaikan burung datang menaungi orang. Itulah yang akan membela nanti orang-orang yang membacanya. Begitu juga di dalam hadis yang diriwayatkan dari Abi Umamah Al-Bahili, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Iqra'ul Zahrawain, Al-Baqarah wa surat Ali Imran, fa innahuma ta'tiyani yaumal qiyamati ka'annahuma ghamamatan aw ghayabatan aw furqan min tarin sawafin tahajani an ashabihima. Baca dua ayat, dua surat, yaitu Al-Baqarah dan Ali Imran, akan datang nanti dalam bentuk naungan bagaikan awan mendung yang akan datang membela orang yang membacanya. Jadi apa maknanya? Di samping keutamaan hadis ini, di samping keutamaan membaca dua surat itu, juga menunjukkan bahwa nanti amal-amal soleh itu akan datang dalam bentuk punya rupa, menjelma menjadi sesuatu atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tidak mengherankan kalau nanti yang ditimbang itu adalah amal itu sendiri,
Tapi amal yang tidak terlihat, yang tidak punya bentuk itu akan berbentuk dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga riwayat dari An-Nuwas bin Sam'an yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'ta bil Qur'ani yaumal qiyamati wa ahlihi alladhina kanu ya'maluna bih." Nah, akan didatangkan Al-Quran dan orang-orang yang mengamalkannya. Apa yang pertama didatangkan? Yang pertama suratul Baqarah, kemudian Ali Imran, yang datang nanti dalam bentuk ghamamah tadi, atau ada dalam bentuk burung yang berbondong. Berbagai macam berita-berita itulah yang dijadikan bahwa alasan oleh ulama bahwa yang ditimbang itu adalah amal soleh itu, tapi amal itu dibuat oleh Allah menjadi sesuatu, dan Allah lah yang maha tahu amal-amal waktu jadian nanti. Dan bahkan ada di antara amal itu yang didatangkan dalam bentuk amal itu sendiri. Amal berkorban kita akan datang nanti dalam bentuk apa? Binatang itu akan datang menjadi pembela kita, menjadi bukti amal. Biquruniha, dengan tanduknya, dengan segala bentuknya. Dan inilah pendapat yang menurut Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, ini adalah pendapat yang sahih. Menurut beliau bahwa yang ditimbang adalah amal itu sendiri. Nah, di antaranya lagi adalah hadis dalam riwayat Imam Abu Dawud yang jadi landasan ulama. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ma yudha'u fil mizani yaumal qiyamah asqal min husnil khuluq. Tidak ada amalan yang paling berat yang diletakkan di dalam timbangan melebihi dari apa? Akhlak yang baik. Jadi akhlak yang baik, senyum, ramah, sabar dan lain-lain itu yang sekarang abstrak, tidak bisa disentuh, tidak tampak. Hanya yang lahir adalah sikap. Setelah dilakukan berlalulah dia. Bagaimana nanti menimbangnya? Dia akan diletakkan di dalam timbangan setelah apa? Setelah datang dalam bentuk surah, dalam rupa tertentu. Allah lah yang maha tahu seluruh amal ini seperti apa rupanya nanti. Nah, ini juga sebenarnya tidak aneh kalau kita memahami, merujuk kembali dengan kisah tentang apa? Tentang kubur. Di mana seseorang setelah dia dihidupkan di alam barzakh akan ditemani oleh siapa? Oleh amal salehnya, datang dalam bentuk rupa. Jadi karena itu tidak sulit sebenarnya mengimani bahwa amal itu ditimbang. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala maha mampu menjadikan apapun dalam bentuk apapun. Nah, di antaranya adalah ia jadikan amal saleh yang di dunia tidak terjangkau, tidak terlihat, tidak teraba oleh manusia, tetapi di hari kiamat datang dalam bentuk surah. Itu pendapat yang pertama. Yang kedua, annalladzi yuzan huwal amil nafsu. Yang ditimbang bukan amal tapi orang yang beramal itu. Nah, jadi bukan amal ditimbang. Orang tu mana dia naik daun timbangan. Nah, tentu orang yang berpendapat seperti ini juga berhujjah dengan dalil-dalil. Nah, nanti baru kita lihat di akhir mana yang lebih dekat untuk kita yakini dan kita imani. Tapi jangan buat kesimpulan dahulu. Kalau awak nak ditimbang, apa banyak salah makan lu nak? Enggak gadang badan saya kan barik nanti itu je. Jadi ingat,
orang yang berpendapat yang kedua bahwa yang ditimbang itu adalah orang yang beramal, berat dan ringannya timbangan tidak tergantung dengan gemuk dan kurusnya dia. Itu jale-jale itu. Supaya jana 20 nambah kesimpulan demikian. Nah, jadi bukan itu. Bukan bergantung dengan kasratul lahm, dengan banyaknya daging dan lemaknya dia. Nah, di dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu la ya'ti ar-rajul al-'azim as-samin yawm al-qiyamah, nah, la yazid 'inda Allahi janaha ba'udah. Ternyata di hari kiamat ada orang yang azim, besar, as-samin, gemuk. Ada manusia yang datang hari kiamat dalam bentuk rupa seperti itu. Tubuhnya besar, as-samin, berlemak lagi. Tapi kata Nabi, tidak sebanding beratnya indallah, di sisi Allah, janaha ba'udatin, melebihi, tidak sebanding dengan sehelai, dengan satu kepak sayap nyamuk saja. Padahal lah 200 kilo barangkali baliknya. Tapi di sisi Allah beratnya tidak sebanding dengan apa? Janah, dengan sayap nyamuk saja. Nah, apa kata Rasul? Coba baca di dalam Al-Quranul Karim suratul Kahfi ayat 105. Fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Nah, fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Tidak kami tegakkan untuk mereka timbangan. Kenapa? Karena mereka tidak bernilai. Wa yu'ta birrajulin na'ifi ad-da'if daqiqis saqaini fa idza bihi yazinul jibal. Nah, namun di hari kiamat ada orang yang kurus, kering, lemah, kakinya saja kecil, halus. Nah, tetapi ketika ditimbang, timbangannya sama beratnya dengan gunung. Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan dalam kitab Musnad beliau dari Ibnu Mas'ud bahwa beliau adalah raqiq. Kaki beliau kecil. Nah, ketika datang angin tersingkap, tampak kakinya yang kecil itu, ketawa orang melihatnya. Apa kata Rasul? Mimma tadhakun. Apa yang kalian ketawakan, kata Nabi. Nah, kalau ya Nabi Allah, min riqqati saqai, kami tertawa melihat halusnya itu betis dan kakinya Ibnu Mas'ud. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Walladzi nafsi biyadi, demi yang menggenggam jiwaku, lahuma asqal fil mizan min Uhud. Demi yang menggenggam jiwaku, sesungguhnya dua kaki Ibnu Mas'ud itu lebih berat di timbangan kelak dibandingkan gunung Uhud. Nah, dengan demikian maka ada ulama yang berpendapat yang ditimbang itu orang itu. Berat dan ringannya tergantung dengan amalnya, bukan tergantung dengan postur tubuhnya. Nah, pendapat yang ketiga adalah annalladzi yuzan, dan sesungguhnya yang ditimbang itu sahaifil a'mal. Yang ditimbang bukanlah amal, bukan pula orangnya, tapi yang ditimbang itu adalah lembaran catatannya. Ini pendapat yang ketiga. Nah, sebagaimana riwayat Al-Imam At-Tirmizi dari Amr bin Al-As, Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwa akan ada hamba dari umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikeluarkan di hadapan orang banyak. Kemudian
Berikutnya dihamparkan 99 catatan seperti yang tadi. Kemudian setelah itu ditanya, atunkiru min hadza syai'an? Adakah dari catatan 99 yang satu hal lainnya sepanjang mata memandang itu? Ada enggak yang engkau ingkari, yang engkau bantah ini catatan ini? Apa kata hamba tadi? La ya Rabb. Tidak ada. Bahkan Allah bertanya, "Adzalamaka?" Apakah ada yang mencatat amal, yang aku tugaskan mencatat amal al-hafizun, yang menjaga engkau, menzalimi engkau dengan mencatat yang tidak engkau lakukan? Hamba tadi mengaku, la ya Rabb, tidak ada. Jadi diakuinya sebanyak itu amal salihnya. Fayaqul, ditanya lagi hamba tadi, alaka uzr? Ada alasan tidak engkau? Apa jawaban hamba tadi? La ya Rabb, tidak ada. Kalau kini mungkin banyak alasan, tapi nanti tidak. Setelah diperlihatkan 99 helai, satu helainya sepanjang mata memandang, ada tidak yang engkau bantah ini semua? La ya Rabb, tidak ada. Apakah katabati, malaikat yang aku perintahkan menulis amal yang memelihara engkau, menzalimi engkau? Apa jawaban hamba tadi? La ya Rabb, tidak. Alaka uzur? Apakah engkau punya alasan untuk membela diri? La ya Rabb, tidak ada. Nah, bagaimana engkau? Ada tidak yang bisa menandingi ini? La ya Rabb, tidak ada. Indak sida amba aku sadanya. Kenapa? Dia sudah melihat kon nasib ambola kamala jalil. Tapi apa kata Allah? Fayaqullahu ta'ala, bala. Baik, kata Allah. Innalaka indaka hasanah. Sesungguhnya engkau, innalaka indana, sesungguhnya engkau punya di sisi kami satu kebaikan. Fa innahu la zulmal yawma. Sesungguhnya tidak ada kezaliman hari ini, kata Allah. Maka fatukhraju bitaqatan, dikeluarkan satu bitaqah, satu kartu. Fiha, di kartu itu ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Fayaqul, apa kata Allah? Nah, ahdur wazna, hadirkan timbangan engkau. Fayaqul ya Rabb, apa kata hamba tadi? Wahai Tuhanku, ma hadhi bitaqah, ma hadhi sijillat. Apa gunanya kartu kecil ini dibandingkan 99 catatan yang sebanyak ini? Apa jawaban Allah? Fa innaka la tuzlam. Sesungguhnya engkau tidak akan dizalimi. Fa yudha' sijillat fi kiffah. Diletakkanlah catatan 99 tadi yang bertumpuk itu di satu timbangan, daun timbangan. Wal bitaqah fi kiffatin, dan kartu kecil tadi di satu daun timbangan. Fatasat as-sijillat, mengapung daun timbangan yang berisi apa? Berisi catatan lembaran-lembaran kesalahan tadi. Kemudian apa yang terjadi? Wa thaqulatil bitaqah, beratlah kartu yang satu buah tadi. Nah, karena itu tidak ada yang lebih berat dibandingkan dengan nama Allah. Karena itu perbanyak berzikir dan perkuat iman kita. Nah, dengan alasan itulah makanya sebagian ulama mengatakan bahwa yang ditimbang itu adalah catatan. Nah, sekarang bagaimana kita memahami di antara tiga pendapat itu? Kalau saya termasuk yang berkeyakinan ketiga-tiganya ditimbang.
ada yang ditimbang amal saleh, yang dirupakan oleh Allah menjadi sesuatu, dan orang itu juga ditimbang. Berat dan ringannya tidak berkait dengan postur tubuhnya, dan termasuk juga catatan amalnya juga ditimbang. Yang penting adalah apapun yang ditimbang di hari kiamat, la zulmal yaum, tidak ada kezaliman di hari itu sedikit pun. Tidak ada amal saleh yang luput, tidak ada amal kejahatan yang bisa disuruhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan demikian berarti tidak ada ketentuan bahwa yang ditimbang hanyalah amal saja. Orang tidak ditimbang. Tidak ada ketentuan orang saja, catatan tidak ditimbang. Jadi ketiga itu berkemungkinan semuanya ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal salihnya ditimbang, dirupakan oleh Allah dalam bentuk tertentu. Begitu juga orang yang beramal itu ditimbang. Berat dan ringannya tidak bergantung dengan postur fisiknya, tetapi sangat bergantung dengan amal yang dia lakukan. Dan yang ketiga, sijillat, catatan amal salehnya ditimbang, dan itulah yang kita yakini. Nah, karena itu perbaiki itu, perbaiki diri, jadikan dia berat bukan fisiknya. Ini. Jangan salah ambil ya. Pulang dari Surau seminggu lagi kapuk-kapuk sedoko kaji ya. Ya bukan. Ya, maksud apa? Adalah perberat diri kita dengan amal saleh. Karena yang menentukan berat ringannya seorang hamba di hari kiamat ketika diletakkan di daun timbangan adalah amalnya. Jadi orang gadang badan walaupun banyak amal, tadi dikatakan apa? Malah tidak sampai beratnya kalau dibandingkan dengan sehelai sayap nyamuk saja. Ada orang kurus, kecil, tetapi beratnya sebanding dengan bukit Uhud seperti Abdullah bin Mas'ud. Apa yang menentukan itu semua? Amalnya. Nah, itulah mizan. Dan manusia harus melalui itu. Hanya orang-orang khusus tertentu yang tidak melewati hal tersebut. Tetapi umumnya makhluk akan melewatinya. Nah, tentu kita berharap kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana janji Nabi. Kalau dapat adalah orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Kita mohon, tetapi alangkah mahalnya posisi yang demikian dengan amal kita yang tidak berimbang dengan kemuliaan itu. Tapi setidaknya kalau kita melewati hisab, hendaknya hisab yasira, hisab yang ringan. Kalau harus melewati mizan, Allah beratkan timbangan kebaikan kita. Nah, karena itu, kalau benarlah keyakinan kita tentang mizan seperti tadi, maka saya yakin setelah ini orang-orang yang mengaji ini akan sibuk melakukan amalan yang memperberat timbangan kebaikannya. Allah tu. Selesai perkara mizan. Nah, tentu setelah itu adalah as-sirat. Tentang as-sirat. Bagaimana sebenarnya as-sirat? Yang dalam berbagai cerita tajamnya melebihi dari pedang, halusnya bagaikan rambut di belah 7, berbagai macam cerita. Nah, tentu kita akan lihat apa khabar-khabar yang sahih
yang bisa jadi pegangan kita tentang as-sirat, keyakinan kita terhadap as-sirat, tentang jalan yang harus ditempuh yang berujung nanti imma an-nar wa imma al-jannah. Dua saja kemungkinan setelah sirat itu. Nah, yaitu mungkin surga dan mungkin neraka. Nah, setelah itu ada satu pembahasan lagi yang tinggal, nanti kita tutup di akhir, yaitu ashabul a'raf. Jadi ada dua pembahasan lagi. Selesai perkara yaumul qiyamah. Nanti kita masuk ke dalam perkara akidah lainnya. Terakhir ditutup dengan apa? Dengan ashabul a'raf. Orang-orang yang setelah ditimbang, ternyata setelah dihisab sama antara kebaikan mereka dengan kejahatan. Ke orang-orang nendrau dalam hidup. Nah, di mana penempatan mereka? Bagaimana kedudukan mereka? Namanya ashabul a'raf namanya. Nah, dan tentu setelah berbicara tentang neraka, tentang surga, dan bagaimana nasib orang-orang beriman di kemudian hari, apakah mereka akan dibangkit dari surga, dan bagaimana kita meyakini itu, dan apa faedah dari semua itu kita imani terkait dengan motivasi amal kita di dunia, perlu kita dudukkan. Sebab kalau setiap orang hanya diberikan saja busra, berita gembira, tidak dibayangkan bagaimana dahsyatnya hukum Allah, nada. Orang yang mengatakan siapa saja yang ada sedikit saja imannya di dalam dirinya akan masuk surga, akan dibangkit kelak. Kalau sebatas itu saja mengaji, malih orang beramal jadinya. Kan lah ikan masuk surga. Nyosangko ke neraka tu pai main-main tu mengah. Ada pula orang yang kesimpulan kajinya, oi berarti lah ikan masuk surga je, asaknya pandang enteng. Padahal betapa dahsyatnya satu azab yang akan diterima tidak akan tertahankan oleh seorang hamba. Allahu a'lam, waffaqana Allah wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yarda. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.